Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara, anak-anak saya, saudara-saudaraku, anak-anak saya dan cucu-cucu saya sekalian, yang mudah-mudahan semua kita yang ada di majelis kehormatan, majelis orang menambahkan ibadah salatnya sesudah menambahkan kualitas diri, membentengi ruhani dengan bentengan kokoh yang datang sebagai rahmat Allah. As-siyamu junnah, puasa kamu itu adalah benteng. Segesit apapun syaitan itu, tetapi ketika engkau membentengi dirimu dengan puasa, maka syaitan menjadi terbelenggu, tidak berdaya. Orang suka mendendangkan itu dalam qasidah yang mereka angkat dari hadis-hadis Rasulullah. Mereka bilang, fika yanshat kullu insan litilawah wal qiyami wa yusaffad kullu syaitan wa yukabbal fil mahami. Fika yanshat kullu insan, pada dirimu hai Ramadan bangkitlah semangat semua manusia. Jamaah, ngomongnya pakai semua manusia. Litilawah wal qiyami, untuk menambahkan bacaan Qur'annya dan tegak berkesungguhan dalam salatnya. Wa yusaffad kullu syaitan wa yukabbal fil mahami. Setan pun terbelenggu, setan terbelenggu. Tetapi orang boleh bertanya tentunya, tambang apa gerangan yang bisa membelenggu setan? Kalau ibaratnya borgol dari resort kepolisian yang mana? Komsekonya yang mana? Kapolresnya siapa? Polresnya polres yang mana yang bisa nangkep setan dan membelenggunya? Jadi ditanya itu kualitas tentang belenggu dan pimpinan manusia yang bisa membelenggu itu. Kan sedikit jadi pertanyaan kalau begitu, Pak, ya.
Jadi orang bertanya, ini qasidah kelebihan apa enggak sih? Pakai bilang-bilang semua manusia menjadi berkesungguhan, giatnya nambah. Kemudian semua syaitan jadi terbelenggu. Bahkan begitu mulianya puasa, bau mulutnya pun bernilai lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah. Hadisnya sahih lagi, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Berubah mulutnya, timbul bau mulut yang terkadang dicium tak sedap itu ya, dari mulut orang yang berpuasa. Tetapi ketidaksedapan itu justru menjadi begitu tinggi martabat dan kedudukannya di sisi Allah. Dalam hadis yang barusan saya sebut, dan hadis ini bukan hadis yang dhaif, pendek kata sampai yang begitu terasa rendah menjadi begitu tinggi. Setan menjadi tak berdaya karena terbelenggu. Karenanya semua pintu neraka tertutup rapat, semua pintu surga terbuka luas. Tapi bila orang mau nanya yang beginian, Pak, sebetulnya saya lagi ada masalah yang lebih dari sekadar ngiketin setan, dari sekadar membuka-buka pintu surga, tetapi adalah hal yang paling dahsyat lagi nantinya adalah kesadaran mukminin yang sudah terpeleset pada satu keterpelesetan yang akan berakibat fatal. Itu ngomongnya kudu di bulan suci Ramadan. Sebab bila bacaan Quran saja sudah bertumpuk-tumpuk pahalanya, sholat sunatnya sudah dinilai menjadi fardu. Sholat fardu Anda yang isya tadi digandakan 70 kali fardu. Apalagi berjuang menyatakan yang benar, membenamkan yang batal. Izharul haq wa ibtalul batil. Nyatain yang benar, padamkan yang batil. Kan Anda yang berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, lalu berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan, lalu berikan kekuatan kami untuk meninggalkannya. Jamaah yang saya muliakan, anak-anak saya yang saya cintai, Bapak Ibu yang kita berdoa bersama-sama, semoga hidup kita ini semakin hari semakin dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertanya, Pak Saifuddin, bagaimana mungkin setan dibelenggu? Belenggunya kayak apa? Anda dengar nggak hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Inna syayatina la tajri min ibni Adam majrad dami. Setan itu berlari di dalam tubuh Adam seperti darah yang mengalir. Di bawah telapakan kaki kita, bagian yang paling bawah tubuh kita, telapakan kaki, darah itu ada. Sampai di ubun-ubun paling atas dari tubuh kita, darah juga ada. Bila sudah kita pahami bahwa setan berlari di dalam tubuh seperti darah yang berlari, artinya sejak ubun-ubun di kepala sampai di telapakan kaki, setan berjalan cepat.
engkau menjadi sadar bahwa 7 anggota kita ini bak 7 pintu jahanam. Jahanam pintunya ada 7. Pintu jahanam yang terletak di badan kita kan mata, yang disuruh bersyukur membaca Qur'annya, kok justru terbalik-balik jadi nonton film porno. Jangan di bulan puasa, orang banyak sadar, tapi ada 3-4 orang yang terlepas. Bila 2 juta orang menjaga matanya, 10 orang melepas matanya, apa ruang gerak setan tidak lebih banyak dibelenggu daripada dibuka? Ibu, bapak, saudara, anak-anak saya, pikirin sedikit omongan ini. Itu maknanya dibelenggu. Jadi belenggunya tergantung ente. Kalau dia terbuka, ente yang buka-bukain. Allah sih belenggu dia lewat mulutmu. Bahkan bila kau dihina orang, kau tak boleh membalas dia dengan penghinaan. Ditampar orang, cukup membalas dengan ucapan inni saim, inni saim, saya sedang berpuasa mas. Mas jagoan berkelahi jangan dengan orang yang berpuasa. Nggak boleh keluaran jurus Cimande lagi. Cikampret, Cikalong ditutup dulu bulan puasa ini, biar pahala yang melebar. Jangan setan-setan itu semakin menari. Apalagi bila di bulan puasa tak henti-henti korupsi. Bagian ini jadi bagian yang ingin saya ketengahkan. Saya berharap kajian ini mengimbangi pahala tarawih kita yang 8 rakaat. Dalam hadis, la antagdua wa tatluba baban minal ilmi khairun laka min antarka'a mi'ata rak'ah. Kau berangkat dari rumahmu, kau tuntut 1 bab ilmu, itu sudah lebih baik bagi dirimu dari engkau lakukan sholat 100 rakaat. Kalau ada orang yang rajin 100 rakaat dia lakukan, coba acungkan tangan biar saya cium tangannya. Ada nggak nih? Sebegitu lama saya berkenalan dengan ulama di Jakarta, termasuk kawan saya mengaji. Ada sahabat saya namun lebih tua usianya, puasanya itu Rajab, Ruah, Ramadan. Baru Idul Fitri dia buka, dan sesudah itu puasa 6 hari. Dia sudah melakukan itu lebih dari 40 tahun sampai hari wafatnya. Itu kawan saya mengaji. Mungkin orang yang berpuasa 3 bulan tambah 6 hari, atau genapkan menjadi 100 hari dengan puasa sunat yang lainnya, sudah itu kawan saya mengaji. Tapi yang sholatnya 100 rakaat cuma baru 1 yang saya kenal. Sebegitu lamanya saya hidup di Jakarta dan bergaul dengan banyak ulama. Jadi di Lobang Buaya itu ada orang tua, dia kalau dia dengar Imam Ghazali menulis di kitabnya begini-begini, dia nggak pakai tanya hadisnya bener apa kagak, doif apa kagak. Biar kata hadisnya doif, tapi kan kerjaan aneh bener. 2 rakaat aja pahalanya banyak, apalagi 100. Emang nggak ada sahabat yang sholat sampai 100. Yang disebut paling brengsek jadi khalifah, disebut orang oleh musuh-musuhnya, Harun ar-Rasyid. Itu khalifah udah jadi raja lah di kalangan ulama zaman itu. Suratnya aja waktu dikasihkan kawannya Al-Imam Asy-Sya'bi, dikirimin surat oleh Harun ar-Rasyid. Sya'bi bilang, taruh tuh surat di sana, jangan kenakan surat yang dipegang oleh khalifah ke tangan saya. Sampai begitu kecil, pernik-pernik yang begitu apik dijaga, megang suratnya nggak mau. Itu orang dulu. Sebegitupun Harun ar-Rasyid 15 kali berhaji dengan berjalan kaki
dari Irak sampai ke Mekah. Disebut fasik pada waktu itu pun wiridannya seringkali 100 rakaat dalam tahajudnya. Jangan terkejut, zaman telah berubah. Cucunya Sayyidina Ali, anak dari Sayyidina Husain, Ali bin Husain bin Ali, sampai disebut Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadat, sampai disebut As-Sajjad, si tukang sujud. Sholatnya tuh 500 rakaat Pak, dan itu setiap malam. Anda jangan koreksi rahmat Allah, orang seperti itu udah diberi karomah. Kalau kita banyak bener teman-teman, 21 kecilin dikit supaya rajinan sholatnya, boleh 8 rakaat, tapi 8 rakaat pun masih mencari-cari yang ada teh botolnya dong. Udah 8 teh botol, udah lengkap, Masya Allah, udah ada teh botol. Berbisik pula lagi, yang pakai amplop siapa ya? Habislah sudah. Saya tidak ingin saya menjadi terlalu melebar. Tadi saya bawakan semua orang menjadi semakin giat. Masya Allah, orang bertanya, Pak Ustadz apa benar kok masih ada yang ngelupus di jalanan? Saya kemarin menjadi sedikit marah ngelihat pembantu rumah tangga ngerokok di jalanan. Bukan usia dia merokok. Merokok itu adalah peristiwa yang mengherankan buat orang-orang Malaysia ketika melihat fenomena di Indonesia. Lebih dari 20 hari saya pernah diundang oleh orang Malaysia untuk dakwah di sana. Yang dia katakan di tahun 94 itu, jadi udah cukup lama. Yang saya herankan, kenapa merokok menjadi pajangan di sini? Bahkan orang-orang yang tak tentu pula penghasilannya, orang-orang pedagang koran merokok-rokok di tengah jalan. Kalau menurut logikanya orang Malaysia, it's impossible. Nggak boleh jadi orang Indonesia itu merokok. Penghasilannya seapa? Dan dia bakar pula. Uangnya itu setiap kali hisapan rokoknya. Saya termasuk yang tidak mengikut mazhab yang mengharamkan merokok Pak. Jadi saya masih orang NU yang tetap mengatakan paling tinggi makruh. Kalau haram sih dalilnya mesti jelas banget, itu kan cuma dari akibat-akibat. Tapi bukan berarti saya nyuruh Anda merokok, sayanya juga nggak ngerokok. Tapi orang Malaysia keheranan. Saya cuma lebih heran lagi kemarin lewat ke sini, ada pembantu rumah tangga menjinjing-jinjing anak bayi. Orang menegur dia, kok lu bulan puasa ngerokok? Shh, diam, berisik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mengkhawatirkan ada satu fenomena yang lebih berat lagi di sini. Jadi sekarang setan udah bukan mengalir lagi di badan anak Adam. Anak Adam yang sudah kehilangan bentuk aslinya berubah menjadi setan. Orang benar dibentak, berisik. Saya tidak ada niat memprovokasi. Mengapa pembantu rumah tangga Cina saat ini menjadi begitu berani? Konteks pembicaraan saya sedikit membawa Anda kepada nuansa sedikit marah. Bukan marahnya, tetapi Anda tahu bahwa afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Sebesar-besarnya jihad adalah menyatakan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang berdurhaka. Bayangkan, seafdal-afdal jihad mengucapkan kalimat hak di depan pemimpin yang berdurhaka. Jadi sejelek-jelek perbuatan adalah menolong kedurhakaan dengan kalimat yang kita rancang. Bagaimana suasana kita sekarang?
Berapa banyak orang-orang berpici putih tetapi merancang kecelakaan buat iman Islam keturunannya. Nggak ada soal diskredit, nggak ada soal pilkada-pilkadaan, nggak ada ahok-ahokan, wala pak foke-fokean. Konteks saya sudah menjadi konteks keagamaan murni, nggak ada keperluan saya dengan yang lain-lain. Saya juga ngajar di rumahnya Jan Farid, saya yang ngajar. Dan bila saya ngajar, yang saya ajar adalah kelompok thariqat yang datang mensupport saya biiznillah. Tapi urusan kita berbeda. Maafkan, Anda mesti dengar ini, karena bila Anda ingin mendengarkannya, Anda ingin ikut menyatakan hak di balik kebatilan. Itu jihad terbaik. Bila duduk di sini, insya Allah Anda dapat 100 rakaat, karena majlisnya berubah menjadi majlis ilmu. Kan sholatnya nggak sampai 100. Pak Ustaz, fikayan syad kulu insan, salah. Kenapa? Ente yang bilang ada pembantu rumah tangga ngerokok di jalanan, orang bilangin diem lu, berisik. Bagaimana orang Anda sebut semuanya meningkat kualitas ibadatnya, kok masih ada yang begitu? Jangan salahin qasidah. Qasidah itu barusan ngomong bener, fikayan syad kullu insan, semua orang naik kualitas ibadatnya, tapi orang, bukannya setan. Yang begitu kan setan yang uruh orang. Bila dia benar-benar orang, ada iman, naik, ada takwa, naik, tak sempat berkelahi, bahkan air matanya menetes menghitung-hitung langkah-langkah kakinya. Adakah dia akan berhenti pada saat dia terbanting oleh gumulan syaitan? Ataukah langkah itu akan masih terus maju pada saat payung sayap-sayap malaikat mengantarkannya kepada keridhaan Allah? Tergantung dong. Saifuddin Amsir jangan ngomong melulu ya. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang melangkah, maka dia sedang mempertaruhkan dirinya, apakah akan menceburkannya ke neraka atau membebaskannya dari api neraka. Nggak peduli topinya itu hitam atau putih, nggak peduli matanya itu kubil atau bagus, kelihatan tak dinodai oleh kesipitan yang keterlaluan misalnya, atau apa saja, karena ini masalah moralitas. Jadi tampang tidak begitu menjamin, tapi hatinya yang mengayun langkahnya, itu yang dipertaruhkan. Saya bergirang hati, ibu, bapak, anak-anak saya, Anda dari rumah jauh-jauh, 8 rakaat Anda sebuah kemuliaan, apalagi duduk di majelis ini, mudah-mudahan 100 rakaat pun Anda bawa pulang. Tapi coba tolong dibawa lagi yang 1000 rakaat. Waktu Genghis Khan ratusan tahun memboyong kekuatan Islam ke dalam ketiak orang-orang Tatar itu, Cina Tatar, Mongolia, sampai ketika kekuatan pedang, kekuatan tombak, kekuatan panah yang dipunyai oleh kaum muslimin itu sudah lumpuh tak berdaya, Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili yang memulai thariqah Syadziliyah, dia itu Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, berkata semua lumpuh, kesana lumpuh, kesini lumpuh. Kitab-kitab ulama muslimin sudah dibuang ke sungai Tigris, sungai Dijlah,
begitu banyaknya buku-buku ilmu pengetahuan di dunia Islam pada saat itu, tetapi tersia-sia, dibuang ke dalam sungai saja, sampai-sampai sungai Dijlah yang lebar dan dalam itu warnanya berubah menjadi hitam karena tercampur dengan tinta-tinta kitab tulisan ulama. Karena begitu banyak sumbatan kitab-kitab ulama, dan pada saat itu jangan disebut bahwa kitab ulama cuma untuk tafsir-tafsir saja, hadis-hadis saja. Sains and teknologi pun dikaji oleh orang barat ke negeri-negeri Islam pada zaman itu. Saat itu Masya Allah, bila dibanding sekarang, itu adalah generasi yang hilang, lost generation, generasi yang udah copot. Jago matematika, jago optika, jago ini, jago itu. Orang barat yang ngaji ke sini. Orang barat cuma diberi gaji, terjemahan dia dibayar dengan emas seberat buku yang dia terjemahkan. Buku dulu nggak ada yang ringan, tulisannya aja kertasnya tebal-tebal, tapi setebal itu berapa ratus halaman timbang dengan emas. Harga terjemahmu adalah harga emas. Itu kan hebatnya dunia Islam saat itu. Tapi di tangan orang Mongol, kitabnya masuk ke sungai. Berlarilah kuda-kuda di atas sungai karena menginjak-injak kitab itu. Ulama bersedih hati, sufi bermuram durja. Ada yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini apa sebabnya? Mengapa ini yang menjadi bencana ya Allah? Kitab ulama lenyap bercampur dengan aliran sungai Dijlah. Dia bermimpi dapat jawaban dari Allah. Da'il i'tiradha famal amru lak wa laysal hukmu fi harakatil falak. La tas'alillaha an hukmihi kullu man khadha lujjatal bahri halak. Da'il i'tirad, kau jangan melawan-lawan Allah. Famal amrulak, ini bukan urusan engkau. Walaisal hukmu fi harakatil falak, dan bukan hukum itu ditentukan oleh putaran peredaran bintang. Bintang nggak ngapa-ngapain. Itu horoskopan. Si Scorpio sama si Pisces nggak bakalan berantem. Emang nggak ada, ente aja segala bintang ente namain Scorpion kala jengking, mau diantuk kala jengking. Libra, Aquarius, ente yang namain. Karena nggak cocok satu dengan ini, maka ente atur-atur anak ente Libra nggak boleh kawin sama Scorpion, takut diantuk sama kala jengking. Allah jawab, falaisal hukmu fi harakatil falak, hukum bukan terletak pada gerak-gerak bintang, urusan Allah. Faman khadha lujjatal bahri halak, yang suka menantang arus gelombang dia akan binasa. Saat ini ada sesuatu yang Allah sembunyikan, Masya Allah. Tapi wali min awliyaillah Abil Hasan Ali Asyadzili berkata, mereka meninggalkan keimanan, mereka meninggalkan ketakwaan. Bukankah Genghis Khan berdiri di atas bukit dan tak pernah duduk? Genghis Khan, Pak, waktu ngasih souvenir kepada kerajaan Islam di bagian Eropah Timur, meskipun dia sudah merontokkan sekian banyak negara-negara di benua Cina, sama Islam dia masih ngeper, alias takut tuh si Genghis Khan. Tapi waktu dia mengiba-iba dengan souvenir yang ia antarkan kepada Muhammad Al-Khawarizmi, Tuhan hamba sekadar bingkisan sederhana,
harap diterima. Itu bahasa gampangnya. Enggak level yo bawa itu kesini nggak level ya. Emang nggak kenal Islam? Lu apaan? Anda siapa? Berani-beranian kasih hadiah ke kerajaan Islam. Anda siapa? Kalau kata anak Tanjung Priok, ente nggak level ame aneh. Ditebalikin hadiahnya, dilempar souvenirnya, digampar orangnya, dipotong bibirnya. Aduhai, segalak itukah Islam pada sebuah persembahan yang benar? Masya Allah, Masya Allah. Nggak redok nih, nggak redok, tak rela. Genghis Khan, dia naik ke gunung, dia tapak sedekap 3 hari 3 malam tak pernah duduk. Aku berjanji dan mengadu kepada yang menciptakan segala sesuatu. Aduhai, yang berkuasa di atas segala kekuasaannya, dalam kejayaan yang cuma sekian, sombongnya menjadi-jadi. Aku tak akan berhenti berdiri. Hai yang maha kuasa, sebelum engkau tentukan aku, kau izinkan aku untuk merebahkan semuanya. Emang yang ceritain buku sejarah buatan orang barat, Pak? Emang yang mengantarkan saya pada peristiwa ini adalah orang-orang sana, barat, Cina? Bukan. Saya membaca riwayat ini dari catatan ulama. Al-Imam As-Subki mencatatkan peristiwa ini dalam Tabaqatul Kubra tentang Genghis Khan menjadi marah dan patah hati, kesopanannya tak diindahkan. Sejak itu bures Baghdad yang kilau kemilau, habis, tumbang. Sampai sufi yang khusyuk kepada Allah berkata, bila kau baca Hizbul Bahar ini, Tatar nggak kuat masuk ke sini. Itu betul terjadi. Cuma Mesir yang nggak kemasukan. Pasukan Tatar di bawah kekuasaan Mongolia dengan Genghis Khan. Kalau ke Indonesia kan sampai datang namanya Kubilai Khan. Kublai Khan datang, Tamerlane, Timurleng, itu cucunya Genghis Khan. Karena keikhlasan ulama yang betul-betul muhsinin, dianya masuk Islam. Apa yang dimaksudkan dengan omongan kayak begini, kayak begini, kayak begini? Masya Allah, betapa banyaknya kekacau balauan pemikiran yang bila ini bukan durasi yang sempit pada ceramah tarawih, saya akan mengurainya lagi. Pak insinyur kita barusan bilang sama saya, si fulan adalah pejabat begini-begini. Alhamdulillah, saya dengan izin Allah masih dipercaya oleh pemerintah. Juga pada bagian itu saya duduk di KPS, Komite Perbankan Syariah. Se-Indonesia cuma 11 orang anggotanya. Dari yang 11 cuma 4 ulamanya, 7 ahli perbankannya. Kata Pak polisi, ya ente berempat mana kuat ngelawan 7 orang. Dan banyak yang ente nggak tahu di persoalan tikungan-tikungan tajam perbankan. Semakin ditutup dengan kata syariah, ya semakin dipakai tipu-tipu yang dulu-dulu. Orang kebatinan bilang syariah sarengat bangun sare ngejengat. Kan kurang ajar itu. Syariah sekarang menimbulkan pukulan-pukulan tajam terhadap syariat itu sendiri. Kenapa yang begini dibicarain Pak Saifuddin? Saya nggak mau bicarain, tetapi saya ingin mendapatkan pahala terbaik dari puasa kita. Apa? Kalimatu haqqin 'inda sultanin jair.
ngambeknya Genghis Khan, tumbangnya dunia Islam. Bagaimana dengan kejahatan orang Islam terhadap orang Islam sendiri? Tunggu saja, saya nggak takut persoalan-persoalan yang begini. Nanti lu diginiin orang, digituin orang. Yang gue takut kalau gue diancam Allah. Pendurhaka. Kalau orang kan nilainya berbeda-beda. Banyak jawara yang musuhin saya, bawaannya gergetan. Tapi ketika dia tua, dia sayang betul sama saya. Bener ente juga Saifuddin, bener ente juga. Nggak apa-apa, gue nggak demen medut lo. Sebab Allah udah ngasih lebih banyak dari yang lo suka kasih kepada orang-orang. Ini persoalan dunia dan akhirat. Saya mau ngajak teman-teman baca Fatihah ya, sedikit surat. Ya Allah, kita berami-rami baca, berami-rami. Kezaliman ini Allah yang bukakan insya Allah. Bila orang zalim dari kaum muslimin tidak lagi menzalimi sesamanya, insya Allah datang orang beriman dan bertakwa semakin banyak, semakin makbul doanya. Seandainya penduduk suatu negeri itu benar beriman, benar bertakwa, kami turunkan berkah yang datang dari langit, keberkahan yang muncul dari bumi. Kan itu ayatnya. Anda lagi sedang berkah-berkahnya. Doa Anda semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan lagi marah-marah, bukan, tetapi lagi meratap dan munajat. Ya Allah, lindungi kami dari bencana perbuatan-perbuatan orang zalim yang sangat mungkin menimpa kami secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bala bencana yang bakal diturunkan oleh para pencipta kezaliman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تبت يدا 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
Ashghiliz zalimin biz zalimin 3 kali, tapi 1 kalinya dibaca 2 kali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin biz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin biz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin biz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana, Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ya Allah wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa dharkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ij'al lana wa lil muslimin min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah. Allahumma man aradana wa arada al muslimina bisu'in fashghulhu fi nafsihi. Allahumma inna nadra'u bika fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna nadra'u bika fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna nadra'u bika fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.